Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Ayo Kita Berlatih 7.4. Tepatnya soal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai sudut. Oke, langsung pada soal yang pertama. Tentukan nilai A pada setiap gambar. Oke, yang pertama kita bahas mengenai gambar yang pertama. Ini adalah gambar yang pertama. Kalau kita perhatikan, ini merupakan sudut berpenyiku. Perhatikan kotak ini. Nah, ini adalah tanda siku-siku. Nah, jadi besar sudut berpenyiku kalau dari sini sampai sini itu besarnya 90 derajat. Sehingga dapat kita tulis 3A ditambah 2A derajat sama dengan 90 derajat. Lanjut, 5A derajat sama dengan 90 derajat. 5A nya kita dapat dari 3A ditambah dengan 2A derajat, sehingga A sama dengan 90 derajat dibagi 5 derajat. 5 derajatnya kita dapat dari sini, 5 nya pindah sebelah kanan menjadi bagi, sehingga kita dapat hasilnya A sama dengan 18 derajat. 18 ini kita dapat dari 90 dibagi 5 derajat. Oke, kita lanjut untuk gambar yang nomor 2. Ini gambar nomor 2. Jika kita perhatikan, ini merupakan sudut yang berpelurus. Jadi dia kalau dari sini membentuk setengah lingkaran seperti ini sudut berpelurus. Jumlah keseluruhan sudutnya adalah 180 derajat, sehingga dapat kita tulis menjadi 46 ditambah dengan A ditambah 29 ditambah 5A ditambah 15 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian 90 derajat ditambah 6A. 90 derajat ini kita dapat dari 46 ditambah 29 ditambah 15, sehingga hasilnya adalah 90 derajat. Kemudian 6A kita dapat dari A ditambah dengan 5A. Kemudian 6A sama dengan 180 dikurang 90 derajat. Kurang 90 derajat ini kita dapat dari 90 derajat ini. Pindah ke sebelah kanan menjadi kurang. Oke, lanjut. 6A sama dengan 90 derajat. Nah, 180 dikurang 90 hasilnya 90 derajat ini. Lanjut, A sama dengan 90 derajat dibagi 6 derajat. 6 derajatnya kita dapat dari sini. 6 nya pindah sebelah kanan menjadi bagi, sehingga kita dapat nilai A sama dengan 15 derajat. 15 derajat kita dapat dari 90 dibagi dengan 6 derajat. Oke, lanjut soal nomor 2. Tentukanlah nilai X pada gambar berikut. Oke, yang pertama kita perhatikan yang mana yang ada X nya, kan ini. Nah, kita disuruh menentukan nilai X. Jadi kita cari sudut yang ada hubungannya dengan sudut 2X ini. Yang ada hubungannya yang ini. Nah, jadi hubungannya ini adalah sudut yang berseberangan dalam. Nah, kita belum tahu besar sudut di sini itu berapa. Jadi kita harus mencari dulu besar sudut yang dapat kita cari. Nah, kita perhatikan sudut 124 jika kita tarik ke sini, dia merupakan sudut berpelurus, sehingga besarnya adalah 180 derajat. Kita misalkan di sini adalah tanda tanya. Oke, sehingga dapat kita tulis tanda tanya ditambah dengan sudut 124 derajat ini sama dengan 180 derajat. Sehingga tanda tanya sama dengan positif 124 derajat ini pindah ke sebelah kanan menjadi kurang 124 derajat, sehingga kita dapat tanda tanyanya sama dengan 56 derajat. Oke, lanjut. Sekarang coba perhatikan
ini garis biru ini. Nah, garis biru ini merupakan simbol bahwa garis ini dan garis ini itu sama panjang. Nah, karena dia sama panjang, maka sudut di sini itu sama besar dengan sudut yang di sini. Nah, sehingga sudut di sini dapat kita tulis 56 derajat juga besarnya, karena kan ini garisnya sama panjang ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat ini, kita perhatikan sudut 2x derajat dengan 56 derajat merupakan sudut berseberangan dalam. Nah, jika kalian sudah lupa mengenai cara menentukan sudut berseberangan dalam, pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai sudut berseberangan dalam. Nanti saya lampirkan di deskripsi agar kalian dapat melihat video sebelumnya mengenai sudut berseberangan dalam, sehingga dapat kita tulis 2x derajat sama dengan 56 derajat, karena sudut berseberangan dalam itu besarnya adalah sama, sehingga kita tulis 2x derajat sama dengan 56 derajat. X sama dengan 56 dibagi 2 derajat, 2 nya dapat dari 2x, 2 nya pindah sebelah kanan jadi bagi, sehingga kita dapat X sama dengan 28 derajat. 28 nya didapat dari 56 dibagi dengan 2 derajat. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Tentukanlah besar sudut. Yang pertama sudut ABC. Nah, cara menentukan di manakah letak sudut ABC, yang pertama kita perhatikan huruf yang di tengahnya ini adalah huruf B. Kemudian kita lingkari, kita kasih tanda A, B, C. Nah, jika kita tarik garisnya, dia akan bentuk seperti ini. Nah, sudut ABC, kita perhatikan yang di tengah itu adalah sudutnya. Yang di tengah ini kan B, berarti B di mana ini? Berarti sudutnya di sini. Nah, jadi kalau kita perhatikan sudut ABC ini dengan sudut 120 derajat, nah membentuk setengah lingkaran kan? Berarti ini adalah sudut berpelurus. Sehingga dapat kita tulis sudut ABC tambah 120 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut ABC sama dengan 180, positif 120 pindah sebelah kanan jadi negatif 120 derajat. Lanjut, sudut ABC sama dengan 60 derajat. 60 derajatnya kita dapat dari 180 dikurangi 120 derajat. Oke, lanjut. Sudut ACB. Oke, saya hapus ini dulu. Sudut ACB, kita lingkari dulu. A mana? A ini, kemudian C, kemudian B. Buat garisnya. Nah, kemudian kita perhatikan ini huruf yang di tengahnya adalah C. Berarti C di mana? Ini C, berarti sudutnya di sini dia. Nah, jadi sudut ACB itu berada di sini. Nah, kalau kita perhatikan sudut ACB itu berada di dalam segitiga. Ini kan segitiga nih. Nah, ingat bahwa besar sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Sehingga dapat kita tulis sudut ACB, sudut ini ditambah dengan sudut ini 60 derajat ditambah dengan sudut 55 derajat, besarnya sama dengan 180 derajat. Sehingga kita dapat sudut ACB tambah 115 derajat. 115 ini kita dapat dari 60 ditambah 55 derajat. Sehingga sudut ACB sama dengan 180 positif 115 derajat pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 115 derajat. Sehingga didapatlah sudut ACB sama dengan 65 derajat. 65 nya kita dapat dari sini ya, 180 kurang 115 derajat. Oke, lanjut. Sudut ACG, hapus dulu yang ini. ACG sama seperti tadi, kita cara menentukan sudut ACG di mana, kita lingkari A, C, dan G.
C. Nah, berarti C kan di sini. Sebenarnya Anda perlu tarik garis seperti ini kalau sudah paham ya. Ini agar kalian lebih mudah memahami. Dia huruf di tengahnya C, berarti C-nya di sini, berarti sudutnya berada di sini. Nah, kita perhatikan sudut ACG ini, dia hubungannya dengan sudut 65 derajat ini. Kalau kita tarik, ya membentuk setengah lingkaran, berarti dia sudut berpelurus. Sehingga kita tulis sudut ACG ditambah 65 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut ACG sama dengan positif 65 derajat pindah ke sebelah kanan sehingga menjadi negatif 65 derajat. Sehingga kita dapat sudut ACG sama dengan 115 derajat. Lanjut. Sudut FCG. Nah, kita harus pintar-pintar mengetahui sudut-sudut, nama-nama sudut, macam-macam sudut ya. Saya sudah membuat video sebelumnya mengenai macam-macam sudut. Sudut FCG, kita lihat F di sini, C, G. Kalau tarik garis ya seperti ini ya. Huruf tengahnya adalah C. Ini C, berarti sudutnya di sini. Nah, kalau kita perhatikan sudut FCG dengan sudut 65 derajat ini merupakan sudut yang bertolak belakang. Nah, kalau sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama, sehingga sudut FCG itu besarnya sama dengan 65 derajat. Nah, seperti itu ya. Semua mengenai tentang sudut saya sudah bahas di video sebelumnya. Akan ditonton, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Soal berikutnya, tentukan besar sudut nomor 3. Sudut ini berarti ya, nomor 3. Nah, langkah pertama kita mencari hubungan sudut dulu yang sudah diketahui besarnya. Yang pertama kan 95 derajat, sudah diketahui besar sudutnya. Kemudian 110 derajat, sudah diketahui juga besar sudutnya. Ini yang memiliki hubungan sudut 6 dengan sudut 110 derajat memiliki hubungan. Kemudian 95 derajat dengan sudut nomor 5 memiliki hubungan. Nah, yang pertama saya ingin kerjakan yang ini aja lah, yang mudah. 95 derajat dengan sudut nomor 5 itu hubungannya adalah sudut berseberangan dalam. Kalau sudut berseberangan itu besarnya adalah sama, sehingga sudut nomor 5 besarnya sama dengan 95 derajat. Kemudian sudut 110 derajat dengan sudut nomor 6, ini kita lihat membentuk setengah lingkaran. Nah, kalau kita tarik seperti ini jadi sudutnya, berarti dia adalah sudut berpelurus, sehingga jumlah sudutnya harus 180 derajat. Sehingga ditulis sudut nomor 6 ditambah 110 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut nomor 6 sama dengan 180 derajat, positif 110 nya pindah ke sebelah kanan jadi negatif, sehingga kita dapat sudut 6 sama dengan 70 derajat. 70 nya dari 180 dikurangi 110. Lanjut. Nah, untuk menentukan sudut nomor 3, kita perhatikan sudut nomor 3 itu berada dalam segitiga. Ingat, besar sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat, sehingga dapat kita tulis sudut nomor 3 ditambah sudut nomor 5 ditambah dengan sudut nomor 6 sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut nomor 3, nah sudut nomor 5 kita kan sudah dapat tadi besarnya adalah 95 derajat, sehingga sini kita ganti menjadi 95 derajat sudut 5-nya. Kemudian sudut nomor 6 kita ganti dengan 70 derajat, sehingga sudut 3 tambah 165 ini kita dapat dari 95 ditambah 70 derajat, sehingga di sini jadi sudut 3 tambah 165 derajat. Sehingga sudut 3 sama dengan 180 derajat, positif 165 pindah ke sebelah kanan jadi negatif 165
derajat, sehingga didapat sudut 3 sama dengan 15 derajat. 15 nya kita dapat dari 180 dikurangi 165 derajat. Lanjut soal berikutnya, tentukan besar sudut BAC. Nah, ingat cara menentukan sudut tadi, dimana letak sudut BAC. Ini B, ini A, ini C. Huruf di tengahnya adalah huruf A. Nah, berarti dia sudutnya di sini, karena A kan di sini A. Nah, sudut ini kita cari hubungannya dulu. Oh, yang ada hubungannya yang ini, 108 dengan sudut yang di sini. Itu memiliki hubungan yaitu sudut berpelurus, sehingga dapat kita tulis sudut ACB tambah 108 derajat tambah ini sama dengan 180 derajat, sehingga sudut ACB sama dengan 180 positif 108 pindah sebelah kanan jadi negatif 108, sehingga kita dapat sudut ACB nya 72 derajat. Kemudian kita perhatikan sudut ini berada di dalam segitiga. Nah, kalau sudut dalam segitiga itu besarnya adalah 180 derajat, sehingga sudut BAC ditambah 72 derajat ditambah 36 derajat sama dengan 180 derajat, sehingga sudut BAC ditambah 108 derajat kita dapat dari 72 ditambah 36 derajat, sehingga sudut BAC sama dengan 180 positif 108 pindah sebelah kanan jadi negatif 108, sehingga kita dapat sudut BAC sama dengan 72 derajat. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semua paham dengan apa yang saya jelaskan. Jika ada yang belum dipahami atau ada kekeliruan saya dalam menjelaskan pada video kali ini, mungkin bisa bertanya di kolom komentar atau bisa diperbaiki, kasih tahu saya di mana letak kesalahan saya dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.